Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Hafiz Tifari akan menjelaskan menginfeksi ketosling menggunakan metode Mahathir Particle Inspection di PT Kalimasada Pusaka. Ya, selanjutnya akan saya jelaskan. Ya. Ini untuk pertama kita akan overview perusahaan, proses infeksi, data dan pembahasan. Lalu di akhir akan ada kesimpulan dan saran. Overview perusahaan PT Kalimasada merupakan Approved Maintenance Organization atau AMO dengan nomor 145D sampai 144 yang merupakan sebuah approval dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Ini terletak di Mandalatika Cibubur di Jalan Lapangan Terbang Mandalatika Cibubur, Jakarta Timur. Dia juga merupakan satu-satunya perusahaan di Indonesia yang mendapatkan approval dari Bell Textron atau perusahaan yang menyediakan transportasi penerbangan rotary wing. Rotary wings itu dapat dijelaskan bahwa itu adalah sebuah helikopter. Kalau misalnya yang pesawat terbang itu, yang komersial itu ada juga yang fixed wing, seperti Airbus ataupun Boeing. Di sini saya dibimbing oleh pembimbing, namun juga sering berbicara dengan dari pihak direktur produksi, manajer produksi, dari QNC, quality control, dari bagian keuangan, juga dari pemilik perusahaan tersebut sendiri. Visi dan misinya itu menjaga pelanggan kami dengan aman dan baik di udara maupun dalam perawatan adalah semangat kami lebih dari 2 dekade. Bersama-sama kita dapat mencapai dan mempertahankan penerbangan yang lebih aman. Dari proses inspeksi ini akan saya menjelaskan dulu dari segi non-destructive test. Non-destructive test itu adalah sebuah tes tanpa merusak bagian atau material tersebut. Pertama itu adalah radiografi test. Itu merupakan alat untuk mencetak, atau prinsipnya aja. Jadi prinsip radiografi ini lebih seperti X-ray. Jadi dia menggunakan sinar gamma ataupun sinar X untuk melihat letak defect, terus dia juga setelah itu dari mesinnya akan mengeluarkan cetakan atau hasil seperti ronsen. Yang kedua ini adalah penetrant test. Penetrant test ini lebih menggunakan cairan, yang dimana prinsipnya menggunakan sistem kapilaritas pada benda. Ketika ada defect, dia akan memasuki celah tersebut. Terus caranya pun dia ada menggunakan warna yang terang. Pertama kita apply untuk penetrant testnya warna merah, lalu ditunggu menggunakan dwell time, atau dwell time itu merupakan waktu untuk benda untuk menyerap kemampuan cairan untuk menyerap ke benda tersebut, lalu diberikan pengembang. Jadi defeknya bisa kelihatan dengan warna cairan merah. Ada pula menggunakan gabungan dengan ultrasonik. Yang ketiga, magnetic particle inspection. Hampir mirip dengan penetrant test yang seperti saya jalani di PT Kalimasada Pusaka. Mereka di sini magnetic particle MPI atau ya MPI ini menggunakan prinsip
magnet, yaitu jika ada kebocoran flux pada benda tersebut, maka akan menyebabkan serbuk-serbuk yang telah di-apply sebelumnya itu mengisi ke dalam lubang tersebut. Nah, di dalam ini juga bisa menggunakan bantuan dari cairan magnet juga, dan juga bisa mendeteksi defect yang longitudinal ataupun transversal. Yang ketiga, yang keempat ada ultrasonic test menggunakan gelombang ultrasonik. Jadi dia menggunakan probe. Caranya adalah dari probe tersebut menembakkan gelombang, lalu dari gelombang tersebut dia akan, jika ada defect, maka kembali gelombang kembalinya itu tidak sempurna, maka akan tercatat defect dan diterima oleh receiver, dan di dalam layarnya ini akan menimbulkan garis-garis seperti ini. Yang kelima ada vacuum test. Ini jadi ada vacuum test, ada air pressure test, yang merupakan dua-duanya ini berlawanan. Kalau vacuum test ini lebih ke dia memanfaatkan udara, jadi udaranya dikosongkan, lalu bisa terlihat defeknya. Dan di dalam, jadi atasnya ada kaca gitu, jadi bisa terlihat. Dan holiday test ini lebih ke seperti untuk pengecekan coating. Coating itu jadi pengecat, dia lebih ke melihat defect permukaan. Jika ada lubang, maka dari alat ini akan menghasilkan sinyal bahwa di sana ada lubang atau defect. Dan ini dia proses inspeksinya. Dimulai, terus kita juga memiliki literatur, terus menyiapkan alat bahan, terus pengambilan data, dan selanjutnya bisa dilihat. Nah, bentar. Ini ya. Jadi di sini pertama kita itu mengecek residu dari magnet. Jika masih terdapat residu dari magnet, maka kita harus melakukan demagnetisasi agar inspeksi berjalan dengan lancar. Kedua itu membersihkan komponen atau part menggunakan vapor degreaser atau ultrasonic cleaner. Jadi semua dibersihkan dari sisa-sisa bahan-bahan yang dapat mengganggu proses inspeksi. Ketiga itu visual inspection, komponen part dengan magnetisasi dengan 10 kali. Pertama itu dimagnetisasi menggunakan, jadi yang kita tes ini kapas ring, menggunakan metode headshot. Jadi dia ada lubang, dimasukkan ke tengahnya, terus dari lubang tersebut dimasukkan ke tengahnya, ujung-ujungnya itu dipadatkan atau ditempel ke magnet-magnet sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi dia di tengah-tengah, lalu itu untuk dimulai magnetisasi. Lalu di-apply menggunakan cairan. Jadi setelah dimagnetisasi, barulah mulai pengecekan dengan menggunakan cairan hydrox. Nah, dia di sini sekalian untuk melihat crack-nya itu menggunakan sinar ultraviolet. Jadi sambil disiram, sambil dilihat jika ada crack-nya. Dan jangan lupa untuk menggunakan sarung tangan dan masker karena cairan tersebut cairan kimia, takut iritasi dan juga takut terhirup oleh hidung. Itu dilihat sampai. Nah, di sini juga melihat crack komponen itu menggunakan part headshot untuk yang longitudinal dan coil untuk yang transversal. Menggunakan backlight lamp UV-A minimum intensitas 1000
1000 apa ya, mikron, 1000 mikron sentimeter kuadrat pada komponen atau part. Lalu melakukan, setelah ditemukan crack-nya, lalu dicatat atau digambar. Setelah itu melakukan demarkisasi setelah selesai melakukan pengerjaan. Ulang sampai crack terlihat. Di dalam catastering ini merupakan percobaan karena alat dan bahan yang di perusahaan tersebut tidak ada yang rusak, karena jika bahan sudah mencapai jamnya maka akan langsung diganti. Nah, di sini juga setelah itu membersihkan komponen dengan ultrasonic cleaner dan vapor degreaser. Lalu dilapisi komponen atau part menggunakan korosif preventif compound. Selanjutnya dataran pembahasan. Ini bisa dilihat bahwa crack-nya itu terlihat dari sebelah sisi sini. Nah, ini teknik headshot, ditempel menggunakan batang. Terlihat dari atasnya kayak gini. Ya, kesimpulannya bahwa dalam pengerjaan ini harus mengikuti semua proses-proses atau aturan yang berlaku pada entity di perusahaan tersebut. Yang membimbing saya itu level 2. Namun perusahaan tersebut memiliki bukan karyawan, jadi seperti yang memberikan aturan itu level 3. Nah, untuk pemberian ini, jadi kita harus mengikuti semua aturan yang berlaku. Terus untuk kekuatan magnetnya itu ada tabelnya, namun kita tidak dapat diberitahu karena itu juga jarang untuk dilakukan untuk MPI. Lebih sering untuk melakukan dengan penetran atau cairan. Nah, di dalam ini juga sarannya itu kesimpulannya telah saya sampaikan. Kemudian sarannya untuk melakukan setiap pengerjaan itu harus lebih teliti dan juga menaati aturan yang berlaku seperti yang tadi saya di awal bilang. Nah, di sini juga saya memberikan gambaran. Nah, di dalam perusahaan ini juga terdapat ada beberapa kemampuan, yaitu airframe. Airframe itu lebih ke rangka pesawat. Jadi hanya beberapa rangka pesawat yang dapat dimiliki di sana, karena untuk mendapatkan satu kemampuan itu harus dilatih di Bell Textron di Amerika. Ya, di sana juga menggunakan ada kemampuan untuk power plant. Power plant itu mesinnya itu ada Pratt Whitney dan Rolls Royce. Ketiga ada Rental Tools, keempat itu NDT, dan ada kemampuan spesial, yaitu seperti chip coil plating, yaitu untuk menghilangkan karat. Jadi seperti di sini, awalnya itu warna putih, lalu kita bersihkan menggunakan cairan kimia, terus ini diputar menggunakan ragum juga. Sambil diputar itu sambil diolesi dan dialiri listrik dengan cairan kimia juga, dan hasilnya seperti ini. Dia lebih seperti emas, dan ini bahan yang jamnya belum habis, maka jika sudah kayak gini ya sudah kelihatan buruk, harus diperbaiki atau diganti. Nah, ini mesinnya, ini merupakan mesin yang besar. Kita juga di sana melakukan perapian tools, melakukan inspeksi juga untuk membantu pekerjaan, dan juga ini untuk bahan tempat kerjaannya menggunakan TD 6000. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.